Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya, bersama Pak Sinton dalam kegiatan kita belajar matematika bersama Pak Sinton. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu fungsi kuadrat bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang menentukan rumus fungsi kuadrat. Sebelum kita membahas tentang menentukan rumus fungsi kuadrat, saya ingatkan kembali kepada kita semua agar kita terhindar dari wabah COVID-19, maka yang pertama kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan agar kita terhindar dari COVID-19. Yang kedua, selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa selalu memakai masker saat kita keluar rumah atau bertemu orang lain. Masker itu untuk kesehatan kita semua, untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Yang kedua, social distancing. Jaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Mudah-mudahan dengan kita menerapkan protokol, mematuhi protokol kesehatan dan banyak berdoa, memohon perlindungan Allah, kita semua terlindung, terbebaskan, terhindar dari wabah COVID-19. Anak-anak, pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar menggambar grafik fungsi. Diketahui fungsinya, misalkan diketahui fungsinya seperti ini, kemudian kita diminta menggambar grafik fungsinya. Kemarin sudah kita bahas salah satu langkahnya, beberapa langkahnya itu menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X, kemudian koordinat titik potong dengan sumbu Y, persamaan sumbu simetri, nilai maksimum minimum, kemudian koordinat titik, kemudian kita gambar grafiknya seperti ini. Sekarang bagaimana jika diketahui grafiknya, kemudian kita diminta untuk menentukan rumus fungsinya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik yang dilaluinya. Pada pokok bahasan ini yang kita bahas ada 3 nanti. Yang pertama, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan titik lainnya. Yang kedua, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan titik lainnya. Yang ketiga, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik potongnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan titik lainnya. Rumusnya yang kita gunakan adalah ini. Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1 kali X dikurang X2. Jadi, rumus yang kita gunakan untuk menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potongnya dengan sumbu X dan titik lainnya, yang paling mudah menggunakan rumus ini. Sebagai contoh, tentukan rumus fungsi kuadrat dari gambar grafik fungsi di samping. Pada fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat ini, grafik memotong sumbu X di titik ini, min 2,0 dan di titik 4,0. Berarti dari sini kita mendapatkan X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 4. Kemudian titik potong lainnya adalah grafik ini di titik ini. Di titik 0, negatif 8. Nah, untuk menentukan rumus fungsinya, ingat bahwa Y itu sama dengan A X dikurang X1 kali X dikurang X2.
Jadi ini sebagai X1, ini sebagai X2. Maka kita masukkan rumus ini sehingga menjadi Y itu sama dengan A X dikurang negatif 2 kali X dikurang 4. Ini bisa ditulis A negatif X dikurang negatif 2, berarti ini bisa ditulis X ditambah 2, ini tetap X dikurang 4. Nah, grafik ini juga melalui titik 0, negatif 8. Ini 0, ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Sehingga dengan ini bisa kita tulis bahwa dan ini A kali 0 ditambah 2, jadi kita ganti 0, 0 dikurang 4 sama dengan negatif 8. A kali 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 8A sama dengan negatif 8. Ini kita bagi dengan negatif 8. Sehingga A itu sama dengan 1. Sehingga fungsi kuadrat tersebut bisa kita tulis A-nya kita ganti 1. 1 dalam kurung X ditambah 2 kali X dikurang 4. Ini kalau kita jabarkan menjadi ini kali ini, sehingga menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 2X dikurang 8. Sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Jadi rumus fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke. Diketahui grafik fungsi kuadrat melalui titik min 1,0, 3,0, dan 2,9. Tentukan rumus fungsi kuadrat. Nah, di sini diketahui titik potong dengan sumbu X-nya negatif 1,0 dan 3,0. Berarti kita peroleh di sini X1 sama dengan negatif 1 dan X2 sama dengan 3. Berdasarkan rumus Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1, X dikurang X2, bagi 2 dulu biar enak nanti. Maka ini bisa kita masukkan X1-nya kita ganti X dikurang negatif 1, X dikurang 3. Oh, bisa kita tulis X ditambah 1, X dikurang 3. Grafik juga memotong atau melalui titik 2,9. Melalui 2,9. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Sehingga bisa kita tulis menjadi X-nya kita ganti 2. Jadi 2 ditambah 1 kali 2 dikurang 1, ini A ya lupa, sama dengan 9. Ya, 2 dikurang 3, maaf ini 2 dikurang 3. 2 dikurang 3. Sehingga ini bisa kita tulis A kali 3, A kali min 1 sama dengan 9. Negatif 3A sama dengan 9. Kita bagi dengan negatif 3. Maka A sama dengan negatif 3. Kita cek. 2
tambah 1, 2 dikurang 3. Ya, betul. Sehingga fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan negatif 3 X ditambah 1 X dikurang 3. Kalau ini kita jabarkan, nah, ini kali ini. Jadi X kuadrat dikurang 3X yang ini ditambah 1X dikurang 3. Negatif 3 dalam kurung X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kalau kita jabarkan lebih lanjut menjadi negatif 3 kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Jadi rumus fungsi kuadrat dari soal tersebut adalah Y sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan titik lainnya. Nah, kita menggunakan rumus ini. Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X sumbu simetri dikuadratkan ditambah Y titik puncaknya. Nah, koordinat titik puncak tadi bisa ditulis X sumbu simetri, nilai maksimum minimum, atau saya tulis YP. Jadi titik puncaknya adalah XS, YP. Kita misalkan ini. Rumus yang kita gunakan adalah menggunakan ini. Y sama dengan A dalam kurung X dikurang sumbu simetri dikuadratkan ditambah YP. Nah, sebagai contoh ini, tentukan rumus fungsi kuadrat dari gambar di samping. Pada gambar ini, nah ini titik puncaknya di sini. Berarti titik puncaknya adalah di negatif 2, negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Kemudian grafik ini juga memotong sumbu Y di titik ini. Di titik 0, negatif 5. Sehingga jika kita masukkan ke rumus ini, jadi kita tulis tadi titik puncaknya adalah tadi di negatif 2, negatif 1. Berarti ini XS-nya, ini sebagai YP-nya. Sehingga ketika masukkan rumus ini menjadi Y sama dengan A dalam kurung X dikurang negatif 2 dikuadratkan, YP-nya titik puncaknya negatif 1. Kalau bisa tulis ini A X ditambah 2 kuadrat dikurang 1. Grafik tadi melalui titik 0, negatif 5. Ini sebagai X, ini mengganti Y. Sehingga kalau kita substitusikan ke fungsi kuadrat ini, Y-nya kita ganti negatif 5. Sehingga bisa kita masukkan A, X-nya kita ganti 0, ditambah 2 kuadrat, dikurang 1, sama dengan negatif 5. A, 2 kuadrat, negatif 1, sama dengan negatif 5. Berapa ini? Ini adalah 4A dikurang 1 sama dengan negatif 5. Atau 4A sama dengan negatif 5 ditambah 1. 4A sama dengan negatif 4 kita bagi dengan 4. Ditulis A sama dengan negatif 1.
Sehingga kalau kita masukkan di sini, hanya kita ganti 1 menjadi negatif 1, menjadi Y sama dengan negatif 1 dalam kurung X ditambah 2 kuadrat dikurang 1. Ingat anak-anak, A ditambah B kuadrat, A ditambah B kuadrat itu bisa ditulis A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Berarti kalau X ditambah 2 kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat ditambah 2X kali 2 ditambah 2 kuadrat. Berapa? X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Sehingga yang ini bisa kita tulis negatif 1 dalam kurung X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dikurang 1. Berapa anak-anak? Negatif X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 dikurang 1. Menjadi negatif X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Sehingga fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nih. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Diketahui grafik fungsi kuadrat melalui titik 6,7 dan mempunyai koordinat titik puncak 3, negatif 2. Tentukan rumus fungsi kuadrat. Nah, oke. Anak-anak, di sini diketahui titik puncaknya. Titik puncaknya adalah 3, negatif 2. Maka sumbu simetrinya XS-nya adalah 3 dan titik puncaknya YP-nya adalah negatif 2. Silahkan dilanjutkan dengan cara kalian masukkan rumus Y sama dengan A X. Ini sumbu simetri kuadrat kan ditambah YP. Nah, nanti ini ditambah titik ini berarti ini mengganti X, ini mengganti Y. Lakukan seperti contoh yang tadi. Oke. Sekarang anak-anak kita lanjutkan menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik potongnya. Kita menggunakan bentuk umum ini. Rumus bentuk umum dari fungsi kuadrat itu bahwa Y itu sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan catatan A tidak sama dengan 1. Kita dulu A tidak sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. A, BC-nya anggota bilangan biot. Ya. Y sama dengan X kuadrat tambah BX ditambah C. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. A, BC-nya bilangan biot. Sebagai contoh, ini. Diketahui grafik fungsi kuadrat melalui titik min 2,0, titik 1, negatif 9, dan titik 3, negatif 5. Nah, ingat tadi bahwa rumusnya bentuk ini Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Melalui titik negatif 2,0. Berarti ini mengganti X. Ini mengganti Y. Sehingga bisa kita nyatakan di sini A negatif 2 kuadrat ditambah B kali negatif 2 ditambah C sama dengan 0. Berapa ini? 4A dikurang negatif 2B ditambah C sama dengan 0. Anggap ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui titik, titik 1, negatif 9. Berarti dengan cara yang sama nanti A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C sama dengan negatif 9. Kalau kita hitung berapa ini? A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 9. Ini persamaan yang kedua. Kemudian berikutnya dia juga melalui titik 3, negatif 5. Maka bisa kita nyatakan 3 kuadrat ditambah B kali 3 ditambah C sama dengan negatif 5. Kalau kita hitung menjadi
9A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 5. Ini persamaan yang ketiga. Oke. Kita memperoleh persamaan, yang ini pertama 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 9. Kemudian 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 5. Oke. Kita eliminasi anak-anak. Dari persamaan 1 dan 2 kita perlu seperti ini. Maka ini kita eliminasi C. Kita eliminasi C, ini kita eliminasi C dengan cara dikurangi. Sehingga kita peroleh ini 3A dikurang 3B sama dengan 0 dikurang min 9. 0 dikurang min 9. Jadi 0 ditambah 9 sama dengan 9. Ini sama dengan 9. Kita bagi dengan 3. Sehingga kita peroleh A dikurang B sama dengan 3. Ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Begitu juga yang ini. Kita eliminasi C. Dikurang. Berarti mendapat berapa ini, nak? 8A ditambah 2B sama dengan negatif 5 dikurang negatif 9. Kalau kalian bingung, negatif 5 dikurang negatif 9 bisa ditulis negatif 5 ditambah 9 berapa? 4. Ya. Dibagi 2. Sehingga kita peroleh 4A ditambah B sama dengan 2. Oke. Dari sini kita peroleh tadi A dikurang B sama dengan 3, 4A ditambah B sama dengan 2. Nah, dari ini kita eliminasi lagi. Eliminasi D. Dengan cara berarti ditambah. Berarti kita boleh 5A sama dengan 5. Mengapa ini kok bisa 5A? Di sini angkanya 1. 1 ditambah 4. Selanjutnya dibagi 5. Berapa? A sama dengan 1. Oke. A sama dengan 1 kita masukkan ke ini. Salah satu. Jadi A dikurang B sama dengan 3 hanya 1. Berarti A kita garis 1 dikurang B sama dengan 3 atau negatif B sama dengan 3 dikurang 1. Negatif B sama dengan 2. Artinya negatif 1. Berarti ini kita bagi dengan negatif 1. Berapa? B sama dengan negatif 2. A sudah ketemu, B sudah ketemu, tinggal kita cari C-nya. Kita punya persamaan juga, kita masukkan persamaan yang kedua, bahwa A ditambah B ditambah C tadi sama dengan negatif 9. A-nya kita ganti 1, B-nya kita ganti dengan negatif 2. Oke. Berapa ini? 1 dikurang 2 ditambah C sama dengan negatif 9. Min 1 ditambah C sama dengan negatif 9. Berarti C sama dengan negatif 9 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Kita sudah punya, akhirnya kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 2. Kita masukkan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Hanya kita ganti 1, ada 1X kuadrat plus negatif 2 kali X. Ya. Sehingga kita peroleh X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Jadi
Fungsi kuadrat yang ditanyakan adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Oke. Ini anak-anak. Oke. Inilah 3 materi kita pada kesempatan ini, yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik-titik yang dilaluinya. Untuk lebih jelasnya, mohon dikerjakan latihan soal ini dengan memperhatikan contoh latihan di atas. Insya Allah dengan memperhatikan apa yang saya jelaskan di atas, kalian akan mudah untuk memahami ini, dan lebih lagi untuk memperdalam lagi, tolong dikerjakan 4 soal ini. Anak-anak, sekian saja yang dapat Pak Sinta sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ilmunya barokah, dan kita menjadi pribadi yang sukses, sehat, semuanya terhindar dari wabah COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Belajar matematika itu memang asik dan memang harus banyak berlatih. Terima kasih.